Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 291. Itu adalah Tuan Besar Situ Haoran yang telah membunuh orang pedang suci. Apakah ini semua hilang? Dibunuh oleh pukulan Li Dongliu. Banyak orang secara tidak sadar tidak percaya dengan berita ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi segera, setelah orang luar yang diinterupsi oleh pisau dengan satu tangan dan satu kaki melarikan diri dari Laut Cina Timur, berita itu dikonfirmasi. Itu benar. Situ Haoran memang terbunuh oleh pukulan Li Dongliu. Kasar dan sederhana, butuh waktu kurang dari 3 menit. Saya mendengar bahwa Situ Haoran dihancurkan dan dipukuli sepanjang seluruh proses, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Pada saat ini, beberapa orang yang siap datang ke Provinsi Tianxing untuk menuai keuntungan, tidak ragu-ragu setelah mendengar berita itu, dan segera melarikan diri jauh. Bahkan Situ Haoran terbunuh, bukankah mereka akan mencari kematian? Provinsi Tianxing saat ini adalah pusaran besar, dan siapapun yang mati. Selain itu, nama Donghai, Provinsi Tianxing, bahkan lebih bergema. Terlarang. Itu adalah area terlarang yang nyata, penyusup, jalan buntu. Tidak ada yang meragukan ini lagi, tahukah Anda, ini menumpuk dengan tubuh Situ Haoran. Siapa yang berani mempertanyakan, terutama beberapa keluarga besar di utara. Mereka merasa sangat bersyukur di hati mereka, untungnya, mereka tidak punya waktu untuk bertindak. Jika Anda benar-benar mengulurkan tangan ke Provinsi Langit, saya khawatir, orang-orang merekalah yang akan mati. Setelah kejadian ini, keluarga di utara tidak tahu lagi tentang Provinsi Tianxing. Akibatnya, mata mereka mulai beralih dari Provinsi Tianxing dan jatuh pada keluarga Mo. Tuan besar keluarga Mo sudah mati. Di dunia utara di mana yang kuat seperti hutan, dapatkah keluarga Mo bertahan tanpa tuan besar? Ketika Mo Wentian, kepala keluarga Mo, mendapat berita itu, dia langsung duduk di kursi di aula, tidak bergerak, seperti patung. Dia telah mempertahankan posisi ini selama 2 jam penuh. Karena masih tidak percaya, Situ Haoran meninggal begitu saja. Alasan mengapa keluarga Mo bisa sampai ke titik ini adalah karena keberadaan Tuan Besar Situ Haoran. Sekarang tidak ada kursi Tuan Besar, apakah itu masih keluarga Mo? Patriark, berita telah dikonfirmasi, Tuan Situ, benar-benar dipukuli sampai mati oleh Li Dong itu. Petik 2. Kepala pelayan keluarga Mo masuk dan berkata dengan hormat. Dia merasa sangat tidak nyaman ketika melihat Mo Wentian terlihat seperti ini. Dari perkembangan keluarga Mo lebih dari 10 tahun yang lalu hingga saat ini, dia belum pernah melihat Mo Wentian terlihat begitu putus asa. Tampaknya kematian Situ Haoran benar-benar telah memukulnya terlalu banyak. Sosok Mo Wentian tetap tidak bergerak, tapi jari-jarinya tiba-tiba gemetar. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit bingung, dan dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari. Keluarga Mo, kehilangannya benar-benar terlalu berat. Qiaoba meninggal sebelumnya, tetapi dia meledakkan beberapa pegangan keluarga Mo, menyebabkan keluarga Mo menderita kerugian besar, yang bersifat finansial. Meskipun kerugiannya besar, Mo Wentian masih bisa menanggungnya. Tapi sekarang berbeda. Tuan besar keluarga Mo sudah mati, bahkan dia tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Provinsi surga tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Mo di masa depan. Tidak hanya itu, dengan kematian Situ Haoran, posisi keluarga Mo di utara akan anjlok. Apa yang akan dilakukan keluarga Mo untuk mengambil sumber daya dari keluarga lain di masa depan? Mo Wentian tampaknya dapat melihat bahwa dalam waktu dekat, para penentang keluarga Mo itu akan dengan paksa menekan keluarga Mo, perlahan-lahan mengikis properti keluarga Mo, dan akhirnya keluarga Mo benar-benar dikalahkan. Tuan,
bagaimana Anda membawa kembali tubuh Tuan Situ? Tanya pengurus rumah tangga. Lagi pula, Situ Haoran mati untuk keluarga Mo. Jika dia meninggalkan tubuhnya di luar, akan sangat buruk bagi reputasi keluarga Mo jika ini diteruskan. Dan itu akan mendinginkan hati banyak orang. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan tubuh Tuan Besar Anda sendiri, siapa yang akan memberikan hidupnya kepada keluarga Mo di masa depan? Mo Wentian melambaikan tangannya, pergi dan atur untuk membawanya kembali, dan beri dia penguburan. Wajahnya sekarang penuh dengan abu-abu dan kehancuran, dan dia hanya membiarkan kepala pelayan mengaturnya sendiri. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu sekarang. Jika seseorang masih hidup, itu sangat berguna bagi keluarga Mo. Dia tidak akan ragu untuk menggunakannya kembali. Begitu dia mati, itu tidak akan berguna bagi keluarga Mo. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mo Wentian tidak bisa memahaminya, dan itu bahkan lebih sulit untuk diterima. Li Dongliu meninju Situ Haoran sampai mati, dan bahkan menghancurkan keluarga Mo. Tiba-tiba, Mo Wentian memikirkan tanah Situ Haoran, Situ Feng. Matanya tiba-tiba menyala. Tidak, keluarga Mo masih memiliki kesempatan. Masih ada kesempatan. Situ Feng, murid kebanggaan Situ Haoran dan master yang kuat di puncak Grandmaster, memiliki peluang bagus untuk melangkah ke ranah Grandmaster. Jika Situ Feng dapat melangkah ke ranah Tuan Besar, maka keluarga Mo masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di utara. Di mana Situ Feng? Cepat, biarkan dia melihatku. Mo Wentian buru-buru berkata kepada kepala pelayan. Tuan Situ masih di kamarnya, dan dia belum keluar akhir-akhir ini. Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, pergi, biarkan dia datang dan menemuiku, kata Mo Wentian. Ya. Petik 2. Begitu pengurus rumah tangga pergi, ada langkah kaki yang berantakan di luar. Mo Wentian mendongak dan melihat sekelompok pria dan wanita berjalan masuk. Orang-orang ini, semuanya berusia 30-an, berpakaian indah, dan wajah semua orang penuh kepanikan saat ini. Ayah, ada desas-desus bahwa Lord Situ terbunuh. Apakah ini benar? Seorang pria tampan bertanya. Dia adalah putra tertua dari keluarga Mo, dan putra tertua dari Mo Wentian, Mo Gaojun. Tidak ada karakter luar biasa di generasi muda Mo Wentian, dan anak-anak Mo Wentian ini semuanya biasa-biasa saja. Inilah yang membuat Mo Wentian merasa menyesal di dalam hatinya. Mendengar ini, Mo Wentian meliriknya dan tidak berbicara. Ayah, bicaralah, apakah Tuan Situ benar-benar mati? Seorang wanita berpakaian sangat centil berkata dengan keras, jika Lord Situ benar-benar mati, maka keluarga Mo harus memikirkan masa depan. Petik 2. Itu benar, ayah. Kamu akhirnya berhasil memenangkan bisnis keluarga sebesar itu, tetapi kamu tidak dapat membuat lawan keluarga Mo kami lebih murah. Petik 2. Putra kedua Mo Wentian memeluk seorang wanita dan berkata dengan keras. Begitu Lord Situ meninggal, keluarga Mo kami tidak memiliki tuan yang hebat. Lawan-lawan itu pasti akan mengambil tindakan terhadap kami. Lalu apa yang akan kami lawan? Bagi saya, lebih baik meninggalkan utara secara langsung dan mempertahankan sebagian besar properti yang cukup untuk keluarga Mo kami. Orang-orang telah menjalani kehidupan yang makmur selama beberapa kehidupan. Petik 2. Ada juga properti yang dikelola oleh Master Situ, yang juga bisa diambil kembali. Petik 2. Tapi ada juga yang keberatan. Tinggalkan utara. Saya tidak menginginkannya. Jika Anda ingin pergi, pergilah sendiri dan serahkan bagian saya kepada saya. Petik 2. Saya setuju. Saya lahir di utara sejak saya masih kecil, dan saya sudah terbiasa tinggal di sini. Beri saya bagian saya dari properti juga. Semakin Mo Wentian mendengarkan, semakin suram wajahnya. Karena dia mendengarnya, anak-anaknya ini, apakah ini ritme ingin memisahkan keluarga? Ini membuat Mo Wentian hampir sangat marah sehingga 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga. Anak-anaknya ini,
Biasanya jangan biarkan dia khawatir, semuanya seperti nenek moyang generasi kedua, semua jenis masalah di luar. Sekarang keluargamu berada dalam krisis, hal pertama yang dipikirkan orang-orang ini bukanlah membantu keluarga melewati kesulitan, tetapi memikirkan bagaimana membagi keluarga. Bagaimana dia tidak marah? Diam. Aku belum mati. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Hah? Mo Wentian meraung. Ayah, kami tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin mendapatkan bagian kami. Petik 2. Salah satu putri Mo Wentian mengangkat bahu, itu lebih baik daripada ketika properti keluarga Mo kita diambil oleh orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Petik 2. Itu benar. Betapa buruknya daya saing utara sekarang, kamu tidak tahu, keluarga Mo kami tidak memiliki tuan yang hebat, dan kami pasti tidak dapat menghentikan lawan-lawan itu. Ayah, kamu seharusnya membuat rencanamu lama yang lalu. Kamu, Mo Wentian menunjuk anak-anak ini, gemetar karena marah, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan pada akhirnya dia hanya merasa dadanya sesak untuk sementara waktu, dan itu adalah wow, seteguk darah menyembur keluar. Seluruh orang memutar matanya, menutupi dadanya dan jatuh lurus ke bawah. Ayah. Ketika anak-anak Mo Wentian melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua berseru. Mo Wentian hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini sebelum dia koma. Mo keluarga, ini sudah berakhir. Segera, Patriark Mo menanyakan berita tentang cuaca yang memuntahkan darah, dan menjadi seperti api. Tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh utara. Banyak orang tercengang. Ketika Li Dong mendengar berita itu, dia juga sedikit terkejut. Jika berita itu benar, maka kualitas psikologis Mo Wentian agak terlalu buruk, bukan? Saudaraku, keluarga Mo pasti akan mati, apa selanjutnya? Apakah kamu ingin aku menyingkirkan Mo Wentian? Chen Xiaodao di telepon mengamati terowongan. Chen Xiaodao adalah orang kepercayaan sejati Li Dong, dan dia tahu apa musuh Li Dong. Sekarang keluarga Mo tidak memiliki tuan yang hebat, bukanlah tugas yang sulit untuk membunuh Mo Wentian. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Li Dong langsung memvetonya, jika kamu bergerak, jika seseorang mengetahuinya, kamu akan menjadi sasaran kritik publik. Jangan khawatir, jangan Wentian tidak bisa hidup lagi. Bahkan jika kita tidak membunuhnya. Yang lain mengharapkan dia segera mati. Yah, begitu dia meninggal, kamu akan memberinya dupa untukku. Omong-omong, stabilkan situasinya dan tunggu aku lewat, lalu kirim kejutan yang bagus untuk keluarga Cui. Keluarga Mo akan mati, lalu, selanjutnya, secara alami adalah keluarga Cui. Li Dong tidak akan melepaskan kaki tangan yang membunuh ibunya saat itu. Rumah Cui. Cui Jianhua dalam suasana hati yang sangat baik. Dia duduk di sofa di aula, dengan kaki erlang dimiringkan, menyenandungkan lagu kecil, dan menyeruput teh, dengan sangat santai. Alasan mengapa dia sangat bahagia secara alami karena apa yang terjadi pada keluarga Mo. Tentu saja dia sudah tahu berita bahwa Mo Wentian, kepala keluarga Mo, muntah darah. Di masa lalu, keluarga Mo memiliki tuan yang hebat dan bisa berada di level yang sama dengan keluarga Cui, mereka selalu menjadi sekutu. Tapi itu berbeda sekarang. Tuan besar keluarga Mo, Situ Haoran, meninggal di Laut Cina Timur, dan keluarga Cui kehilangan kursi tuan besar. Bagaimana dia masih memenuhi syarat untuk terus sejajar dengan keluarga Cui? Oleh karena itu, Cui Jianhua secara alami mulai memikirkan industri besar keluarga Mo. Bagaimanapun, tuan besar keluarga Mo meninggal, dan Patriark Mo Wentian muntah darah dan jatuh sakit. Keluarga Mo tidak berbeda dengan sepiring pasir lepas. Bahkan jika keluarga Cui tidak mengambil tindakan untuk merebut keluarga Mo properti, keluarga lain juga akan mengambil tindakan. Ini tidak sebagus mendapatkan bulan di dekat air. Jika keluarga Mo bisa dimakan,
maka perkembangan keluarga Cui bisa sangat bagus, setidaknya bisa dipercepat selama beberapa dekade. Meskipun masih kalah dengan keluarga Li, sudah pasti menjadi raksasa terbesar kedua di utara. Pada saat ini, seseorang masuk dari luar. Paman, Mo Gaoi, putra kedua Patriark Mo, ada di sini untuk mengunjungimu. Keponakan Cui Jianhua, Cui Ze berkata dengan hormat. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Cui Jianhua sedikit bersinar. Alasan mengapa dia tidak pergi bekerja hari ini adalah karena dia ada di sini menunggu keluarga Mo datang. Keluarga Mo telah melalui hal seperti itu, untuk melawan musuh asing, tidak ada kecelakaan yang akan datang ke keluarga Cui untuk mencari dukungan. Benar saja, dia menunggu. Haha, biarkan dia masuk. Cui Jianhua berkata sambil tersenyum. Cui Ze mengangguk dan berjalan keluar lagi. Segera, dia masuk kembali, di belakangnya, diikuti oleh seorang pemuda, itu adalah putra kedua Mo Wentian. Gaoyi telah melihat Paman Cui. Mo Gaoyi dengan hormat menyerahkan kepada Cui Jianhua. Penampilannya sedikit berhati-hati. Tidak heran, bagaimanapun juga, yang berdiri di depannya adalah patriark keluarga Cui, yang bisa sejajar dengan ayahnya, dan dia hanyalah putra kedua dari keluarga Mo, menghadapi patriark keluarga. Keluarga Cui, tentu saja dia terkendali. Cui Jianhua melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sopan, duduk dan bicara." Ketika Mo Gaoyi duduk, Cui Jianhua bertanya dengan ekspresi khawatir, "Bagaimana kabar ayahmu sekarang? Bagaimana kabarnya?" Mendengar ini, Mo Gaoyi tiba-tiba tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Ini tidak begitu baik. Saya telah menemui dokter. Itu adalah serangan jantung yang disebabkan oleh terlalu banyak emosi. Saya masih koma." Petik 2. Cui Jianhua menghela nafas, "Mengapa ayahmu melakukan ini? Begitu dia jatuh, beban keluarga Mo akan menjadi milikmu generasi muda." Petik 2. Mo Gaoyi setuju. Sekarang keluarga Mo telah berkembang, tidak ada banyak musuh. Sekarang setelah Situ Haoran mati, Mo Wentian akan jatuh. Musuh keluarga Mo pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Keponakanku ada di sini hari ini, hanya untuk meminta pamanku untuk mendukung keluarga Moku, kebaikan yang besar, dan Gaoyi akan selalu mengingatnya. Mo Gaoyi buru-buru berkata, "Dengan kekuatan keluarga Mo saat ini, tanpa tuan yang hebat, bagaimana cara menghalangi musuh yang kuat itu? Satu-satunya kemungkinan adalah membiarkan keluarga Cui mendukung keluarga Mo sehingga keluarga Mo memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di utara. Ini wajar, bahkan jika kamu tidak datang, aku akan melakukannya." Petik 2. Cui Jianhua melambaikan tangannya, "Keluarga Cui kami dan keluarga Mo Anda adalah teman sekutu, dan kami tidak akan tinggal diam." Petik 2. "Terima kasih, Paman," kata Mo Gaoyi bersemangat. Dengan keluarga Cui yang mengambil tindakan, musuh kuat dari keluarga Mo itu tidak perlu takut. Namun, Gaoyi, apakah kamu pernah memikirkan sebuah pertanyaan? Cui Jianhua bertanya sambil tersenyum. Mo Gaoyi terkejut, menatap Cui Jianhua dengan bingung, menunggu kata-kata selanjutnya. "Ayahmu sakit parah, dan dia tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi selama periode ini, keluarga Momu harus memiliki seorang pemimpin untuk berdiri." Petik 2. Cui Jianhua perlahan berkata, "Dan begitu orang ini dipilih, pasti tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi patriark keluarga Mo berikutnya." Petik 2. Mendengar ini, hati Mo Gaoyi melonjak liar. Bab 292. Patriark keluarga Mo berikutnya. Dia hanya putra kedua, dan dalam hal status keluarga, dia tidak ada bandingannya dengan putra tertua. Selain itu, aturan keluarga-keluarga Mo diturunkan kepada putra tertua. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada yang terjadi, patriark keluarga Mo tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang sesuatu telah terjadi. Hal besar seperti itu terjadi pada keluarga Mo tiba-tiba, bahkan patriark jatuh, dan keluarga Mo tidak memiliki pemimpin. Jika dia bisa menjadi pemimpin,
bukankah itu patriark keluarga Mo, dan dia akan melakukannya. Juga punya kesempatan. Dia memikirkannya, dan segera menunjukkan senyum pahit. Paman, pemimpin keluarga Mo kita pasti kakak laki-lakiku. Petik 2. Mo Gaoi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah mengambil alih sebagian besar harta keluarga, dan semua orang di keluarga telah menyatakan dukungan untuknya. Petik 2. Terus, Cui Jianhua berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin menjadi kepala generasi ini, Anda juga memiliki kesempatan. Paman, tolong ajari aku. Kata Mo Gaoi cepat. Itu bukan tugas yang sulit. Selama kamu dapat menemukan bantuan asing yang sangat kuat sehingga kakak laki-lakimu tidak tahan, maka tidak apa-apa. Cui Jianhua tersenyum. Mo Gaoi tiba-tiba bersemangat. Mendengarkan kata-kata Cui Jianhua, apakah Anda ingin mendukung diri sendiri? Dalam kegembiraannya, dia langsung mengungkapkan sikapnya. Paman, tolong bantu saya. Jika saya benar-benar dapat membantu saya duduk sebagai kepala keluarga Mo akan menganggap keluarga Cui sebagai pemimpin di masa depan. Cui Jianhua tersenyum. Yang dia inginkan adalah sikap Mo Gaoi. Tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak waktu di sini hari ini dengan membuang begitu banyak air liur. Hal-hal kecil. Petik 2. Cui Jianhua tersenyum, matanya sedikit menyipit, jika ayahmu benar-benar tidak bisa bangun, maka kamu bisa menggambar beberapa orang di rumah untuk kamu gunakan, dan kemudian di pemakamannya. Keluarga Cuiku akan memberi Anda dukungan terbesar dan membiarkan Anda mengambil posisi patriark. Petik 2. Setelah berbicara, dia diam-diam menatap Mo Gaoi, menunggu jawabannya. Dan jantung Mo Gaoi sudah berdetak tanpa henti. Dia tidak bodoh. Saya mengerti arti dari kata-kata Cui Jianhua sekaligus. Dia ingin menjadi kepala keluarga Mo, ya. Tapi ada syarat yang sangat penting. Artinya, Mo Wentian, patriark keluarga Mo saat ini, tidak boleh bangun. Apa artinya? Sederhana, hanya orang mati yang tidak akan pernah bangun. Tapi sekarang, Mo Wentian baru saja mengalami serangan jantung dan dia belum meninggal. Dia hanya tidak sadar. Hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Wajah Mo Gaoi tidak pasti, dan hatinya sepertinya menderita semacam keterikatan. Gaoi, ada untung dan ruginya. Jika kamu ingin mendapatkan, kamu harus memberikan sesuatu. Petik 2. Pada saat ini, Cui Ze, yang tidak berbicara di sebelahnya, menepuk bahu Mo Gaoi dan berkata sambil tersenyum, kamu harus ingat bahwa peluang disediakan untuk mereka yang siap. Bimbang dan bimbang tidak akan membuat hal-hal besar. Jika kamu ingin kakak laki-lakimu menunggangi kepalamu selama sisa hidupmu, maka kamu dapat menganggap kata-kata pamanku sebagai angin sepoi-sepoi. Ketika kata-kata ini jatuh, mata Mo Gaoi tiba-tiba menjadi tegas. Dia mengepalkan tinjunya, seolah membuat semacam tekad. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Mo Gaoi berdiri saat dia berkata, dan membungkuk pada Cui Jianhua sampai akhir, kalau begitu, tolong paman untuk semuanya. Cui Jianhua tersenyum lebih puas. Selama Anda mengendalikan Mo Gaoi dan membiarkannya menjadi patriark keluarga Mo, maka keluarga Mo akan menjadi afiliasi keluarga Cui. Pada saat itu, keluarga Mo dapat terus memberikan sumber keuangan kepada keluarga Cui, dan efek ini lebih besar daripada sekadar memakan keluarga Mo. Ini adalah angan-angan keluarga Cui. Malam itu, berita yang lebih eksplosif datang dari keluarga Mo. Patriark keluarga Mo, Mo Wentian, meninggal dunia. Ini berarti bahwa keluarga Mo memiliki keadaan tanpa pemimpin sejati. Banyak musuh keluarga Mo mulai menunjukkan taring mereka, dan diam-diam memulai persiapan, bersiap untuk meluncurkan pukulan fatal bagi keluarga Mo dan merampok sumber daya industri keluarga Mo. Seluruh utara tiba-tiba menjadi arus bawah. Ketika arus bawah utara melonjak, Li Dong sedang menonton TV di ruang tamu dengan santai. Liu Jing dan Lin Guodong dan istrinya sibuk di dapur. Meskipun Lin Guodong menjadi ketua grup Lin,
dia kembali tepat waktu setiap hari dan pergi ke dapur untuk membantu Liu Jing setiap hari. Dalam kata-katanya, dia tidak tahan melihat istrinya bekerja begitu keras, dan dia memberi Li Dong dan Lin Yurou seteguk makanan anjing pada saat itu. Hanya ada Li Dong di ruang tamu. Lin Yurou ada di kamar di lantai atas. Dia tidak tahu apa yang dia sibukkan, tapi Li Dong menduga dia harus sibuk dengan beberapa urusan perusahaan. Lin Yurou selalu suka membawa pulang hal-hal perusahaan untuk dilakukan. Li Dong mengatakan dia beberapa kali, dia tidak mendengarkan, dan Li Dong tidak bisa menahannya. Setelah menonton TV sebentar, Li Dong merasa sangat bosan. Makanannya belum siap untuk sementara waktu, jadi dia memikirkannya dan ingin bangun dan berjalan langsung ke atas. Di dalam kamar, Lin Yurou tidak sibuk dengan urusan perusahaan. Dia sedang merias wajah di depan cermin. Ding ding ding. Ada suara langkah kaki Li Dong, dan dengan suara kenop pintu berputar, Li Dong masuk. Ups. Lin Yurou dengan cepat berdiri dan melihat Li Dong masuk, dia belum memakai lipstik. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu dan masuk? Petik 2. Lin Yurou mengeluh, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi, karena takut ketahuan. Orang ini benar-benar semakin santai, memasuki kamar orang lain, seperti memasuki kamarnya sendiri. Ini membuat Lin Yurou sangat tidak puas. Dia baru saja mengkonfirmasi hubungan antara teman laki-laki dan perempuan dengan Li Dong, bukan suami istri. Dan masih di rumah, orang ini benar-benar tidak keberatan sama sekali, dan dia tidak takut orang tuanya akan tahu. Sakit, ketuk pintu, masalah, jika kamu berganti pakaian, maka aku akan diberkati. Li Dong tersenyum dan berkata, dia berjalan mendekat, apa yang kamu sembunyikan di belakang? Tidak ada. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dengan cepat. Li Dong tidak peduli, dia mengulurkan tangan ke belakang dan memeluk Lin Yurou. Lin Yurou menegang. Ketika dia hendak berbicara, dia merasa bahwa benda-benda di telapak tangannya tiba-tiba hilang, dan itu ada di tangan Li Dong. Lipstik. Li Dong melihat apa yang dia pegang, dia terkejut, aku akan segera makan, apa yang kamu lakukan dengan lipstik? Wajah Lin Yurou tiba-tiba memerah, seperti apel merah matang. Dia terlihat sangat tampan, dan kulitnya sehalus kulit bayi. Bahkan tanpa riasan pun, dia dapat membunuh 90% teman sebayanya dalam hitungan detik. Di mata Li Dong, Lin Yurou adalah yang terbaik, tidak ada seorang pun. Di dunia, tidak ada wanita yang bisa menggantikan posisinya di hatinya. Karena wanita yang melahirkannya dan membesarkannya dibunuh oleh orang-orang itu, hal terpenting dalam hidup Li Dong sekarang adalah Lin Yurou. Kakak Sen memberikan ini padaku. Petik 2. Lin Yurou menggigit bibirnya dengan ringan, suaranya semakin kecil. Dia berkata, ketika seorang wanita memakai lipstik ini, seorang pria akan lebih menyukainya. Li Dong sedikit tercengang. Dia meletakkan lipstik langsung di atas meja rias, memeluk Lin Yurou di lengannya, dan duduk di tempat tidur. Ah! Lin Yurou berseru, tetapi sebelum dia berteriak, kata-katanya berhenti tiba-tiba. Karena Li Dong langsung menundukkan kepalanya dan mencium mulutnya. Bersenandung. Tiba-tiba, kepala Lin Yurou jatuh ke ruang kosong. Bab 293. Tindakan Li Dong terlalu mendadak. Lin Yurou belum siap. Namun, sepertinya tidak perlu dipersiapkan. Karena ini bukan yang pertama kali. Setelah beberapa saat, Li Dong melepaskan tangannya. Wajah Lin Yurou sudah merah sampai ke daun telinga. Dia tidak berani melihat Li Dong, sangat malu sehingga dia tidak sabar untuk menemukan lubang di dalamnya. Terlalu memalukan. Dan dia juga sangat takut ibu atau ayahnya masuk dan melihatnya, itu akan lebih memalukan. Cek-cek, Li Dong menghancurkan mulutnya dan kembali mencicipi, ya, bahkan jika aku tidak punya lipstik, aku tetap menyukainya. Rasa aslinya adalah yang paling manis. Dia tersenyum dan menatap Lin Yurou dengan wajah malu-malu, dalam suasana hati yang sangat baik.
Bukankah lebih menyenangkan datang ke sini untuk menggoda pacarmu daripada menonton TV sendirian di lantai 1? Mata Lin Yurou sedikit bingung dan sentimental. Dia menatap Li Dong dengan tatapan kosong, cahaya di matanya sedikit berbeda dari biasanya. Saya takut bahkan jika Li Dong pindah ke langkah berikutnya sekarang, dia tidak akan menolak. Yah, kamu tidak harus sengaja merias wajah. Di mataku, kamu yang paling cantik. Petik 2. Li Dong berkata dengan ekspresi serius, Nona Lin, sisa hidupku, mohon saran. Lin Yurou tercengang lagi. Pria ini, mengapa dia begitu tersentuh hanya dengan mengucapkan beberapa kata cinta? Tuan Li. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, sisa hidupku, tolong beri aku saranmu juga. Dia menjadi lebih yakin bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Li Dong tanpa harapan. Dalam kehidupan ini, dia tidak bisa melakukannya tanpa Li Dong. Keduanya saling menatap, suasana menjadi sedikit berbeda, dan udara di sekitarnya tampak memanas terus-menerus. Perasaan berciuman barusan tampaknya cukup bagus, dan bibir Li Dong juga manis. Lin Yurou berpikir dalam hatinya. Lonceng jingle. Tiba-tiba, telepon berdering, dan Lin Yurou dengan cepat bangkit dari Li Dong, tidak berani menatap mata berapi-api Li Dong. Kau, ponselmu berdering. Petik 2. Li Dong dengan enggan mengeluarkan ponselnya. Siapa yang begitu bodoh? Menelepon kali ini dan mengganggu perbuatan baiknya. Dia melihat dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Chen Xiaodao. Apa yang salah? Setelah menjawab telepon, Li Dong bertanya dengan suasana hati yang buruk. Sebaliknya, Chen Xiaodao tidak mendengar nada suara Li Dong berubah, dan dengan cepat berkata, Kakak, seperti yang Anda harapkan, jangan Wentian sudah mati. Mendengar berita ini, mata Li Dong tiba-tiba sedikit menyipit. Sepertinya kecepatan keluarga Cui lebih cepat dari yang kukira. Li Dong bergumam dan bertanya, pergi dan periksa, kapan pemakaman Mo Wentian akan diadakan, dan kemudian Anda akan mengambil seseorang untuk membantu saya dengan beberapa batang dupa. Jika keluarga tua itu berani bergerak, Anda akan berusaha keras bersamanya, dan jika keluarga Li berani bergerak, aku akan pergi dan menghancurkan mereka. Petik 2. Ya Pak, Chen Xiaodao dengan cepat berkata. Setelah menutup telepon, Li Dong menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia melihat Lin Yurou menatapnya dengan mata besar berkedip. Li Dong tiba-tiba menunjukkan senyum penuh arti. Dia berdiri, siap berjalan menuju Lin Yurou. Tapi Lin Yurou panik saat melihat tindakannya. Makanannya akan segera dimasak, aku akan turun dulu. Petik 2. Setelah berbicara, dia melarikan diri karena malu. Mata Li Dong terlalu menakutkan, dia tinggal di kamar, mungkin orang itu akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Apakah aku sangat menakutkan? Li Dong menyentuh hidungnya. Lalu dia membenturkan mulutnya lagi, tapi rasa aslinya memang yang paling manis. 2 hari kemudian. Ini sudah akhir musim gugur, dan hujan turun tanpa henti selama 2 hari terakhir, seolah-olah tidak ada habisnya. Hujan ini menambahkan beberapa kesedihan perpisahan dengan kematian Mo Wentian, kepala keluarga Mo. Meskipun hujan turun sangat deras, dengan reputasi dan koneksi keluarga Mo di utara, banyak orang masih datang untuk menghadiri upacara peringatan Mo Wentian. Setelah menerima berita itu, banyak orang bergegas dari tempat lain. Di antara mereka, perusahaan keluarga dan pemimpin di utara adalah mayoritas. Dapat dilihat bahwa pengaruh keluarga Mo di utara sangat kuat. Di pintu masuk rumah duka, Mo Gaojun, putra tertua dari keluarga Mo, Mo Gaoyi, putra kedua, dan beberapa anak lainnya, semuanya mengenakan pakaian berbakti, berdiri di pintu untuk menerima tamu. Meskipun sebuah gudang panjang didirikan di pintu untuk menutupi hujan, hujan sporadis masih mengalir dan menghantam wajah orang-orang dengan kedinginan. Tampaknya ditusuk ringan oleh jarum kecil. Cuaca seperti ini bukan apa-apa bagi pria, tetapi bagi wanita yang lebih muda dari keluarga Mo, itu agak tak tertahankan.
Cuaca sialan ini. Seorang adik perempuan yang berdiri di sebelah Mo Gaoi, Mo Tingting, wanita ketiga dari keluarga Mo, bersin dan melipat dadanya dengan tangannya. Tidak, aku harus kembali dan memakai satu gaun lagi. Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan pergi terlepas dari apakah orang lain setuju atau tidak. Satu orang berlari lebih dulu, dan generasi muda lainnya dari keluarga Mo juga menemukan alasan untuk pergi. Mereka berdiri di pintu hampir sepanjang hari, pinggang dan kaki mereka sakit, dan mereka ingin pergi sejak lama. Mo Gaojun juga merasa bahwa tubuhnya sedikit berlebihan, dan dia tidak mengkonsumsi begitu banyak energi selama bertahun-tahun. Dia berkata kepada Mo Gaoi, "Kedua, kita semua tidak bisa berdiri di sini. Jika kita bertahan hari ini, apa yang harus kita lakukan besok? Atau, kamu akan memimpin seseorang ke sini untuk menjaga hari ini, dan besok aku akan mengatur orang lain. Bagaimana kabarmu? Itu. Mari kita bagi pekerjaan dan masing-masing menempelnya selama 1 hari. Dia hanya mengatur penjaga hari ini, tetapi tidak menentukan siapa yang akan ditunjuk untuk mengambil alih. Oleh karena itu, sangat mungkin juga Mo Gao dapat terus menjaga penjagaan besok. Tidak apa-apa, kakak tertua, kamu bisa membawa mereka kembali untuk beristirahat dulu, dan jika kamu memiliki tamu terhormat, aku akan membiarkan orang masuk dan mengundangmu keluar." Petik 2. Mo Gaoi menunjukkan senyum lembut dan mengangguk. Di hadapannya, Mo Gaojun masih putra tertua dari keluarga Mo. Jika seorang VIP dari tingkat tertentu datang, dia masih perlu keluar untuk menyambutnya, jika tidak, itu akan menjadi kasar. Kalau begitu diselesaikan. Petik 2. Mo Gaojun mengangguk, aku akan masuk dan beristirahat. Petik 2. Begitu dia pergi, kerabat di pihak keluarga Mo hampir pergi. Namun, Si Tu Feng, santo pelindung keluarga Mo saat ini, tidak pergi, dan tinggal bersama Mo Gaoi untuk membantu. Melihat pemandangan yang jarang, wajah Si Tu Feng sedikit suram. Patriark belum dimakamkan, kamu lakukan saja, apakah kamu ingin berpisah? Jika itu tidak terjadi, Si Tu Feng masih akan bersembunyi di kamar dan tidak mau keluar. Tapi tidak mungkin. Mo Wentian sudah mati, dan Si Tu Haoran juga mati. Keluarga Mo hari ini, tidak ada orang kuat yang tahan, itu tidak baik. Apalagi Si Tu Feng sudah mengetahuinya, keluarga Mo sekarang sangat membutuhkannya. Pelayan itu benar, dan terserah padanya apakah keluarga Mo bisa bangkit lagi di masa depan. Hatinya penuh dengan kebencian, dan kebencian inilah yang memenuhi dirinya dengan mobilitas ke atas. Bab 294. Si Tu Feng bersumpah. Dia akan selalu memacu dirinya dengan kekuatan kebencian ini, dan suatu hari dia akan melangkah ke alam master besar. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke Laut Cina Timur untuk menghancurkan Lidong, membalas dendam pada dirinya sendiri, membalas dendam pada tuan dan para tetua, dan dengan demikian mengembangkan keluarga Mo. Keluarga Everbright Mo, ini adalah keinginan guru selama hidupnya. Sekarang, sebagai muridnya, dia harus memenuhi keinginannya untuk guru di masa depan. Keluarga Mo benar-benar tidak bisa dihancurkan. Tapi sekarang, melihat pemandangan seperti itu, orang-orang muda dari keluarga Mo ini tidak bersatu sama sekali, dan mereka tidak dapat menopang tembok dengan lumpur, yang membuatnya sangat kecewa. Jika ini terus berlanjut, keluarga Mo akan berpisah cepat atau lambat. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki ambisi yang kosong, itu akan sia-sia. Mo Gaoi menepuk bahu Si Tu Feng, "Oke, jangan bicara omong kosong." Petik 2. Si Tu Feng membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Meskipun statusnya dalam keluarga Mo tidak rendah, bagaimanapun juga, nama keluarganya bukanlah Mo. Mengenai urusan internal keluarga Mo, dia hanya bisa memberi saran, tetapi tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Ini membuatnya sedikit frustrasi. Melihat kekesalan Si Tu Feng, Mo Gaoi mengangguk padanya, "Kemarilah dan hembuskan napas." Keduanya menemukan sudut dan berjongkok.
Mo Gaoi mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyerahkan satu ke Si Tu Feng. Dia menyalakannya sendiri dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu telah melihat situasi saat ini. Ketika ayahku pergi, kontradiksi pasti akan muncul, meskipun aku juga tuan muda keluarga. Tapi status saya dalam keluarga lebih rendah dari kakak laki-laki saya, dan saudara laki-laki dan perempuan lainnya juga berbeda. Mereka semua ingin memisahkan keluarga. Jika ini terus berlanjut, keluarga Mo kami mungkin benar-benar tidak dapat terus bertahan hidup di dunia. Utara. Si Tu Feng menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan asap. Keluarga Mo, saatnya memilih patriark. Petik 2. Keluarga Mo hari ini berantakan. Jika tidak ada pemimpin, keluarga Mo akan benar-benar habis. Kamu telah melihat kakak laki-laki tertuaku. Dia sekarang menganggap dirinya sebagai pemilik rumah. Mo Gaoi mengangkat bahu. Tuan muda tidak cocok untuk menjadi patriark ini. Petik 2. Si Tu Feng sedikit mengernyit, jika sebelumnya, dia akan enggan menjadi kepala patriark, tetapi sekarang keluarga Mo menghadapi musuh yang kuat di mana-mana. Baik keberanian maupun keberanian tidak cukup untuk memprovokasi pemimpin, dia harus memilih satu. Orang yang cukup kejam, berani dan tegas. Petik 2. Setelah itu, dia memandang Mo Gaoi, saya pikir tuan muda kedua sangat cocok untuk Anda. Mo Gaoi tertawa. Segera dia menyempitkan senyumnya dan menatap lurus ke arah Si Tu Feng. Saya pikir juga begitu, jadi, apakah Anda bersedia membantu saya memperjuangkan posisi patriark? Sebelum itu, dia sudah mencoba Si Tu Feng. Tapi 2 hari yang lalu, Si Tu Feng masih bersembunyi di kamar dan menolak untuk keluar, dan dia tidak berniat memperhatikan Mo Gaoi. Si Tu Feng telah mengetahuinya dengan jelas sekarang. Jadi Mo Gaoi harus mengetahui pikiran Si Tu Feng. Posisi Si Tu Feng dalam keluarga Mo sangat istimewa. Mungkin di masa depan, santo pelindung keluarga Mo akan menjadi dia. Dengan dukungannya, Mo Gaoi akan lebih santai jika dia ingin mengambil posisi patriark. Senyum Si Tu Feng perlahan berkurang, dan dia menatap Mo Gaoi. Faktanya, untuk tuan muda kedua, jauh di lubuk hatinya, dia sangat tidak bahagia. Ini sangat sederhana. Karena kematian Patriark Mo. Dia sudah mendengarkannya Mo Wentian mengalami serangan jantung hanya karena marah sebelumnya, tetapi dia distabilkan oleh dokter. Selama tidak ada kecelakaan besar, peluang Mo Wentian untuk bangun sangat besar. Namun, malam itu, Mo Wentian dinyatakan meninggal. Apa yang terjadi dalam hal ini? Setelah 2 hari mengamati banyak keturunan keluarga Mo, dia akhirnya mengunci Mo Gaoi di depannya. Si Tu Feng memiliki keraguan besar, dan kematian Mo Wentian terkait dengan Mo Gaoi. Tetapi dia tidak dapat memberikan bukti, dan masalahnya telah mencapai titik ini, dan tidak masuk akal untuk menyelidiki hal-hal itu. Dan dia juga harus mengakui bahwa jika Mo Wentian memiliki begitu banyak junior, jika dia harus memilih salah satu untuk menjadi kepala keluarga, Mo Gaoi tidak diragukan lagi yang paling cocok. Karena dia begitu kejam, bahkan 6 kerabat tidak mengenalinya. Selain itu, dia cukup tegas untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak akan ragu-ragu. Untuk keluarga Mo hari ini, orang seperti itu adalah yang paling berguna untuk menjadi kepala rumah. Sebaliknya, jika Mo Gaojun menjadi kepala keluarga, meskipun keluarga Mo tidak bisa mati untuk sementara waktu, itu tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, entah keluarga itu akan terpisah, atau akan ditindas dan digerus oleh kekuatan-kekuatan keluarga lainnya. Karena itu, hal terpenting sekarang adalah bagaimana menjaga keluarga Mo tetap hidup. Kekuatanku saja tidak cukup, kata Si Tu Feng dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia adalah master-master, dalam keluarga Mo, ada lebih dari 1 ahli tingkat master. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghalangi junior keluarga Mo lainnya. Mulut Mo Gaoi tertekuk, dan dia terkekeh, aku sudah memikirkan masalah ini sejak lama, jadi aku juga meminta bantuan lain. Petik 2. Mata Si Tu Feng sedikit menyipit,
dan dia terdiam beberapa saat. Keluarga Cui. Mo Gaoi menatap Si Tu Feng dengan heran. Seniman bela diri ini adalah yang paling pintar yang pernah dilihatnya, setidaknya jauh lebih pintar dari tuannya Si Tu Haoran. Seorang seniman bela diri yang cerdas memiliki nilai terbesar, karena dia tidak hanya tahu cara bertarung dan membunuh, tetapi dia juga dapat menggunakan otaknya, yang sangat langka. Ya, itu keluarga Cui. Petik 2. Mo Gaoi berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mencapai hubungan kerja sama dengan keluarga Cui, dan mereka akan membantu saya duduk sebagai kepala keluarga. Petik 2. Si Tu Feng terdiam. Karena ini adalah kerja sama, ada sesuatu yang harus dibayar. Berapa harganya? Si Tu Feng bisa menebaknya tanpa memikirkannya. Entah menjadi keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Mo, atau menyerahkan sejumlah besar bisnis keluarga kepada keluarga Cui. Namun, Si Tu Feng lebih memilih yang pertama, karena bagi keluarga Cui, yang pertama dapat diubah menjadi manfaat terbesar. Kekuatan finansial dan pengaruh yang dapat dihasilkan oleh raksasa super utara jauh melebihi segalanya. Si Tu Feng sedikit tidak nyaman, tetapi dia juga mengerti bahwa keluarga Mo hari ini ingin bertahan di antara banyak kekuatan dan mencari perlindungan adalah pilihan terbaik. Keluarga Cui memang dapat membantu keluarga Mo mengatasi kesulitan. Bertukar manfaat sementara untuk suaka, transaksi ini masih sangat berharga. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Oke, aku akan membantumu. Mo Gaoi tersenyum puas, dia membuang puntung rokoknya dan berdiri. Dengan nada agak berani dan kering, dia berkata, "Yah, lebih baik terkena matahari jika kamu memilih hari. Baru hari ini, aku ingin mengambil posisi patriark keluarga Mo." Setelah berbicara, dia berjalan menuju bagian dalam pintu. Setelah melihat ini, Si Tu Feng perlahan mengikuti. Segera, semua anggota keluarga Mo berkumpul di aula. Kedua, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bekerja lebih keras untuk menjaga dulu? Mengapa kamu memanggil semua orang lagi? Mo Gaojun tampak tidak puas dan jujur. Dia menguap. Baru saja, dia dan kekasih kecilnya tidur di kamar di dalam, dan dia tidak punya cukup energi. Anggota lain dari keluarga Mo memandang Mo Gaoi satu demi satu, dan mereka juga tidak mengerti mengapa dia memanggil semua orang bersama-sama. Mo Gaoi melihat sekeliling semua orang dengan wajah percaya diri, dan hendak mengumumkan bahwa dia akan menjadi kepala rumah. Tetapi pada saat ini, dua suara datang dari luar. Kemudian mobil Chery berwarna merah terang muncul dan berhenti di pintu masuk rumah duka. Itu tampak seperti bunga merah besar yang tiba-tiba mekar di tengah hujan. Dengan kedatangannya, perhatian semua orang tertarik dengan mobil ini. Bab 295. Ada dua alasan mengapa semua orang tertarik dengan mobil ini. Pertama, grade mobil ini benar-benar terlalu rendah. Maklum, dari pagi sampai sekarang, jumlah tamu yang datang untuk berkabung mencapai jutaan mobil. Nilai terendah adalah Mercedes-Benz BMW. Dan mobil kelas bawah seperti Chery adalah yang pertama muncul. Kedua, warna mobil ini terlalu mencolok. Merah cemerlang. Ini hanya akan terjadi ketika itu adalah acara besar, tetapi hari ini, pemakaman patriark keluarga Mo diadakan di sini. Ini adalah upacara peringatan untuk orang mati. Orang ini mengendarai mobil merah terang. Apa artinya ini? Berseri-seri, saya harus mengatakan bahwa dua poin ini secara langsung menimbulkan sensasi yang cukup. Benar saja, ekspresi marah muncul di wajah semua orang di keluarga Mo, termasuk Mo Gaoi. Ini adalah penghinaan. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Mo, bagi mereka semua. Kemudian, di depan banyak mata, pintu kopilot mobil Chery dibuka. Seorang pria berjas hitam dan payung kotak-kotak berlari ke bawah. Dia menutupi payung di atas pintu belakang dan membuka pintu belakang dengan hormat. Pertama-tama, yang menarik perhatian semua orang adalah sepasang sepatu kulit merah. Sepasang sepatu kulit ini, seperti paku, menancap di hati keluarga Mo.
Jika mobil merah itu kebetulan, maka sepatu kulit merah ini adalah provokasi yang tidak terselubung. Lalu ada sepasang kaki dengan setelan jas dan celana merah, dan kemudian, dengan setelan merah, seorang pemuda yang sangat tampan berjalan perlahan. Dia menatap ekspresi membunuh semua orang di keluarga Mo di tangga, dan kemudian berjalan ke depan dengan kosong. Dah. Suara ratapan dan tangisan seolah menghilang sekaligus, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Hanya suara sepatu kulit pria yang mengetuk lantai beton. Setiap langkah yang diambil sepertinya mengetuk hati semua orang di keluarga Mo. Melihat pria yang berjalan dengan payung kotak-kotak, ekspresi Mo Gaojun dan Mo Gaoyi sangat suram. Terutama si Tu Feng, ketika dia melihat pria ini, kilatan kecemburuan melintas di matanya. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi segera dia digantikan oleh kemarahan. Demi alasan, hari ini adalah upacara peringatan Mo Wentian. Bahkan jika Anda adalah musuh, Anda tidak dapat melakukan ini, kan? Meskipun si Tu Feng marah, saat langkah kaki pria itu semakin dekat, bibirnya mulai sedikit bergetar. Otot-otot wajah berkedut dengan tarikan, seolah-olah penuh amarah, tetapi tidak tahu bagaimana meledak, sama menyedihkannya. Tentu saja dia mengenal pria ini, bahkan jika dia tidak bertemu langsung dengannya, dia juga telah mendengar legenda tentang dia di arena. Dikenal sebagai orang paling legendaris di utara, dengan kekuatannya sendiri, dia tiba-tiba menghancurkan negara besar di utara, dan membentuk kekuatan yang membuat banyak raksasa utara ketakutan. Di usianya yang masih muda, ia sudah melangkah ke ranah master besar, bahkan dalam hal efektivitas tempur, bahkan masternya si Tu Haoran mungkin belum bisa bertarung. Chen Xiaodao. Chen Xiaodao dari Xiaodao Men. Si Tu Feng tidak menyangka bahwa ketika keluarga Mo menjaga dengan hati-hati, yang pertama memprovokasi dia bukanlah musuh kuat keluarga Mo lainnya, tetapi dia. Dia adalah orang pertama yang menagih keluarga Mo. Berhenti. Mo Gaojun tidak mengenal pria ini, dia menatapnya dengan dingin dan berteriak dengan tajam. Tentu saja dia tidak mengenal Chen Xiaodao, karena kecuali beberapa orang di keluarga Mo, tidak satu pun dari junior ini yang pernah melihat Chen Xiaodao, tentu saja mereka tidak mengenalnya. Mungkin dia pernah mendengar nama Chen Xiaodao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya adalah Chen Xiaodao dari Xiaodao Men. Chen Xiaodao menatap Mo Gaojun, mengabaikannya, dan berjalan maju lagi. Aku berkata, biarkan kamu berhenti, pernahkah kamu mendengar? Mo Gaojun berkata dengan keras, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Xiaodao melirik pakaian berbakti yang dikenakan Mo Gaojun, dan tersenyum sedikit, tentu saja saya datang untuk mengunjungi almarhum. Apakah mungkin saya datang untuk minum minuman pernikahan? Anda, Mo Gaojun tersedak, suaranya dengan dingin berkata, tolong pergi, kamu tidak diterima di sini. Petik 2. Tentu saja aku tahu bahwa keluarga Mo tidak menyambutku, dan aku juga tidak menyukai keluarga Momu. Chen Xiaodao berkata dengan ringan, aku baru saja datang untuk melihat apakah barang lama Mo Wentian benar-benar mati, atau berpura-pura mati. Bukankah itu berarti orang baik tidak berumur panjang dan 1000 tahun berbahaya? Dia mati. Tidak akan. Kamu memprovokasi orang besar, jadi kamu menipu sampai mati, kan? Mendengar ini, wajah si Tu Feng berkedut lebih parah, tetapi dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dan tidak berani melangkah maju. Apa lelucon? Pihak lain adalah master sejati, Chen Xiaodao, yang telah menakuti banyak keluarga kaya di utara. Meskipun dia telah mencapai puncak Grandmaster di usia muda, dia masih jauh di belakang Chen Xiaodao. Jika Anda bertindak gegabah, Anda pasti akan mempermalukan diri sendiri. Dia sedang menunggu untuk melihat apakah Chen Xiaodao datang kali ini, apakah itu hanya pemujaan belaka, atau dia tidak punya rencana. Namun, Mo Gaojun tidak bisa menahannya lagi. Dia berteriak dengan marah, kemarilah, ledakkan dia. Meskipun peristiwa besar seperti itu telah terjadi pada keluarga Mo, tidak ada tuan yang hebat untuk duduk,
tetapi bukan kucing atau anjing yang bisa datang untuk mempermalukannya. Secara khusus, dia sekarang menganggap dirinya sebagai kepala keluarga Mo. Jika orang luar ini dibiarkan dipermalukan secara acak dan menyebar di masa depan, bukankah keluarga Mo akan menjadi lelucon orang lain lagi? Ketika pengawal yang mengelilinginya mendengar perintah itu, mereka harus datang untuk mengusir orang. Tetapi pada saat ini, Zhao Sanhe, yang memegang payung untuk Chen Xiaodao, tiba-tiba melonggarkan payung, dan Chen Xiaodao dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menangkap pegangan payung. Dan Zhao Sanhe sudah bergegas keluar, dan dua pukulan meledak pada saat yang bersamaan. Kecepatannya secepat guntur. Ledakan. Kedua penjaga keluarga Mo segera mengepalkan tangan dan langsung terbang keluar. Keduanya jatuh 5 atau 6 meter pada saat yang sama, menyemburkan darah dari mulut mereka, dan jatuh ke tanah sambil memegangi dada mereka. Melihat temannya terluka, lebih banyak pengawal berkerumun. Dengan senyum jahat di wajah Chen Xiaodao, dia menyeringai dan berkata, "Apa? Keluarga Yu Mo begitu berpikiran? Seorang junior datang mengunjungi senior, dan Anda akan mengusir orang. Saya tidak takut orang-orang di luar akan melakukannya. Mendengarmu menusukmu. Tulang belakang. Perselisihan di pintu telah menyebar sejak lama. Selain keluarga Mo, banyak tamu juga berkumpul untuk menonton pertunjukan dengan penuh minat. Seolah-olah telah dibuat oleh atmosfer, hujan di luar semakin besar, dan itu lebih seperti drum untuk mendorong semangat. Kamu di sini bukan untuk berduka sama sekali, kamu di sini untuk menghancurkan adegan itu." Petik 2. Mo Tingting, wanita muda ketiga dari keluarga Mo, tiba-tiba berdiri dan menunjuk Chen Xiaodao dengan marah. "Apakah kamu datang ke upacara peringatan seperti ini? Lihatlah pakaianmu, lihat mobil yang kamu kendarai, lihat sepatumu." Chen Xiaodao melihat ke bawah dan berkata dengan takjub, "Siapa yang memutuskan bahwa pakaian seperti itu tidak boleh dipakai untuk menghadiri upacara peringatan?" Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.